Selamat siang sahabat pendengar di Gobong. Bersama saya Hani dalam acara Bincang Sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar kesehatan terkait cedera pada tulang dan otot bersama narasumber kita yaitu dokter spesialis ortopedi dan traumatologi yaitu Dr. Muhammad Abdul Aziz yang sudah ada di sebelah saya. Kita sapa dulu. Selamat siang dokter. Siang semuanya. Baik ya. Oke dokter, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cedera pada tulang dan otot dok ya. Karena selama ini kemungkinan dok ya sebagian besar dari teman-teman di sana kalau berpikir tentang ortopedi pasti mikirnya ke patah tulang gitu dok ya. Padahal itu nggak sepenuhnya benar gitu dok ya. Pasti bisa cedera itu nggak selalu disebabkan oleh kecelakaan dan nggak selalu patah tulang gitu dok ya. Iya. Nah, untuk bisa dijelaskan lebih lanjut nggak dok untuk cedera pada tulang dan otot itu apa aja sih untuk definisinya gitu dok? Ya. Jadi memang terima kasih ya ini buat tim Palang Biru ya sudah memberi kesempatan kepada saya untuk jadi apa istilahnya ya? Narasumber ya. Untuk awam ya. Betul sekali dok, ini untuk awam. Maksudnya Jadi bukan untuk tenaga medis, kesehatan ya. bukan tenaga kesehatan. Mungkin karena untuk awam jadi perlu saya jelaskan dulu bahwasanya ortopedi itu tidak hanya masalah cedera, kecelakaan, patah tulang, tidak itu ya. Jadi memang lebih luas dari itu. Kita ada juga menangani penyakit ya memang semua berhubungan sama muskuloskeletal ya, penyakit kongenital ya seperti kaki bengkok, CTV juga kita tangani. Kemudian penyakit rematik ya ada sebagian kita tangani. Kemudian ada juga kayak skoliosis ya, kelainan tulang belakang. Kemudian misalkan pengapuran sendi ya, yang paling sering itu di lutut. Jadi memang banyak skopnya, kita tidak hanya kecelakaan, patah tulang gitu ya. Ya, kemudian kita masuk ke ini ya, cedera. Jadi apa sih cedera itu sebenarnya? Kalau menurut apa ya definisi ya per kamus ya, kamus bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Cedera itu adalah kelainan yang terjadi pada tubuh yang biasanya disebabkan karena terjatuh atau kecelakaan yang menyebabkan tubuh bereaksi, biasanya berupa nyeri, kemudian ada bengkak, kemerahan, dan penurunan fungsi dari organ yang cedera itu. Itu terdefinisinya. Cedera ya. Cedera sendiri gitu dok ya. Iya. Nah kalau untuk cedera tulang ya nanti tergantung tulangnya di bagian mana gitu ya dok ya. Ya, jadi nanti memang tidak hanya tulang ya, jadi memang ya, cedera itu kalau di ortopedi ya bisa cedera tulang, ototnya, ligamen, kemudian saraf juga bisa, pembuluh darahnya juga bisa, tendon ya, tendon itu yang menghubungkan otot dengan tulang namanya tendon ya. Itu. Kemudian kalau kita bagi lagi, misal di otot gitu ya, itu bisa ada bruis ya atau hematom yang biasanya kebiruan itu kalau atau kehitaman itu pembuluh darahnya di dalam otot ada yang terluka sehingga mengendap di situ ya di ototnya, itu dari luar tampak jadi kayak lebam gitu ya, lebam ya, gitu ya. Lebam. Kemudian bisa juga kalau di olahraga kayak kram ya, itu betul kram juga bisa ya. Kemudian di tendonnya itu bisa robek ya atau ruptur, bisa juga hanya strain ya. Kalau di tendon strain itu kayak overstretch, ketarik gitu ya, berlebihan. Kemudian bisa juga tendinitis ya, misalkan olahraga yang berlebihan atau yang sifatnya bisa menjadi kronis ya, pemain tenis, sering main bola, sering sepedaan, semuanya bisa menyebabkan
tendinitis. Kemudian di ligamen juga bisa. Di ligamen adalah organ atau jaringan yang menghubungkan dua tulang ya, di sendi biasanya. Nah itu juga bisa terjadi robek, bisa juga terjadi sprain namanya ya. Sprain itu ya kayak ada tarik berlebihan, cuma nggak sampai putus. Kalau misalnya kayak di pemain basket biasanya ada kayak hamstring gitu dok ya, itu hubungannya sama ligamen juga gitu dok. Kalau hamstring itu otot ya, jadi maksudnya otot ya. Otot itu dia bisa juga karena trauma langsung atau nggak langsung. Langsung misalkan, oh iya, ini boleh lepas masuk ya, kita boleh vaksin kok 3 kali ya. Saya sudah 3 kali vaksin. Oh iya. Saya udah pakai masker aja. Iya, Mbak Andi ya belum pakai lipstick kali ya, jadi. Oh betul. Jadi kalau dibuka jadi pucet gitu ya. Itu ya, Andi ya. Menarik sekali dok ya. Nah biasanya itu penyebab cedera itu kan disebutkan seperti ya mungkin berkendara atau jatuh dari ketinggian juga gitu dok ya, atau terpukul gitu. Tapi kalau biasanya kayak sering datang ke sini untuk area bumbung itu seringnya apa sih dok? Yang mereka memeriksakan cedera itu biasanya penyebabnya seringnya apa itu? Kalau berurusan dengan cedera biasanya yang paling sering ya patah tulang ya, otomatis patah tulang. Artinya kecelakaan terus karena sakit banget dibawa ke UGD atau ke poli ya, seringkali ke UGD, kemudian di ronsen patah tulang. Ada juga yang sprain ya, sprain cedera ligamen, misalkan ya bisa juga jadi karena kecelakaan jatuh, kemudian bengkak kakinya dibawa ke rumah sakit, di ronsen ya, ronsen itu penting ya. Ternyata cedera yang patah, tapi terjadi cedera ligamen, itu juga kita perlu penanganan khusus ya. Yang sering itu yang sering ke kita, di samping penyakit-penyakit non cedera lainnya. Iya. Nah, tadi kan disebutkan juga tuh dok, kalau misalnya kayak biasanya di ronsen dulu nanti terlihat patah tulang gitu dok ya. Nah, untuk seperti orang awam gitu biasanya kalau misalnya habis jatuh atau ya misal jatuh atau terbentur suatu benda keras, kita kan nggak tahu tuh kalau ternyata patah tulang atau ternyata cuma kayak dislokasi atau kayak terkilir ini. Kira-kira ada ininya nggak sih dok? Apa sih yang harus kita lakukan dulu atau tindakan awal buat ya, seperti ngecek apakah itu baik-baik saja banget? Iya. Jadi kalau misalkan ini ya, misalkan di apa ya, di rumah atau lagi olahraga ya, lagi atau lagi berkendara kemudian mengalami kecelakaan, begitu ada yang namanya cedera dengan tanda-tanda tadi itu ya, kayak bengkak, kemudian nyeri, kemudian ada kemerahan, dan untuk digerakkan juga sakit, ya memang sebaiknya penanganan awal itu ada, biar gampangnya ya kita PRICE ya, PRICE, PRIC sama E ya. P itu apa sih? P itu protection ya. Protection itu artinya macam-macam, bisa kita kasih bandage juga, bisa kasih splint ya, misalkan kayak kayu buat tujuh beban biar gak gerak intinya. Kemudian rest itu istirahat. Artinya kalau kita cedera ya langsung diistirahatkan aja gitu. Misalnya kita lagi main bola nih, terus terkilir, sakit, bengkak, ya sudah, main bola berhenti dulu, istirahat. Nah, istirahat. Kemudian I ya, itu ice ya, S artinya apa? Didinginkan aja, dikasih di kompres dan dingin ya. Itu nggak usah lama, 5 menit cukup ya. Nanti kalau nggak sakit 4 jam bisa diulang. Kemudian C ya, C itu compression, ditekan, ditekan, misalkan kayak di ankle, bengkak gitu ya, boleh tuh pakai elastik bandage yang melar, pokoknya jangan yang kenceng ya, nanti udaranya terganggu. Pokoknya sesuatu yang melar biasanya pakai elastis bandage namanya, yang coklat itu, ada juga sih yang merah ya. Nah itu pakai itu di compression, ditekan. Yang terakhir E itu elevation ya. Jadi ditinggikan aja itu ekstremitas yang
cedera ya, dihentikan. Misalkan lagi duduk ya, misalkan di kaki dia, kalau gitu ya lagi duduk ya udah kakinya dinaikin aja di kursinya sejajar atau lebih tinggi, baiknya lebih tinggi. Itu untuk mengurangi bekaknya juga. Gitu dok ya. Iya. Oh ya, untuk teman-teman yang sudah bergabung, silakan untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar ya, nanti bisa dijawab langsung oleh Dokter Aziz begitu. Nah, lanjut lagi dok. Ya. Misal, kalau misalnya kayak nyeri itu kan ada kayak skalanya gitu ya dok ya, 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau misalnya kayak cedera itu juga ada dibagi kategorinya gitu nggak dok? Ada sih ya. Jadi kalau kayak ligamen ya, itu ada grade-nya juga. Kemudian patah juga kita bisa, biasanya kalau patah sih dibaginya mau terbuka atau tertutup, itu beda-beda. Iya. Ya, patah terbuka tuh yang tulangnya kelihatan dari luar ya. Patah tertutup ya kulitnya masih baik, cuman bengkok, luka atau sakit. Kemudian cedera otot juga ada tendon ya, ada kasih grade-nya istilahnya. Dari mulai yang sprain ya, misalnya ligamen ya, sprain berarti kan nggak putus tuh. Kemudian ada yang ruptur, putus parsial sebagian aja, ada putus total gitu, kira-kira ya. Itu penanganan beda-beda. Oh gitu ya dok ya. Nah gini dok, biasanya itu kadang ada kebiasaan seperti ini sih. Misal habis jatuh atau kecelakaan gitu, biasanya kan nggak langsung ditangani ke medis gitu dok. Biasanya malah kayak diurut gitu loh dok. Itu kalau dari segi medis tuh gimana kira-kira dok? Atau baik atau buruk atau salah dengan tindakan tersebut dok? Ya, jadi mungkin ini sering ya saya, mungkin sebelum saya jawab ya. Iya. Jadi memang sering kali ya pengetahuan tentang cedera ini memang masih banyak yang belum paham gitu. Maksudnya belum paham, misalkan kecelakaan nih atau jatuh dari motor di misalkan di desa gitu ya, sebenarnya itu patah sebetulnya, sakit bengkak, ada tanda-tanda patah nih ada gitu ya, sakit bengkak terus bengkok juga tulangnya, cuman seringkali tidak langsung ke rumah sakit ya. Betul sekali dok. Tapi biasanya karena nggak selalu dari keluarga, kan dari tetangganya, udah diinin aja, dipijit aja apa dan lain-lain gitu ya. Begitu datang ke rumah sakit udah sebulan 2 bulan bahkan sampai setahun ya baru ke rumah sakit dengan kondisi ya tulangnya sudah nyambung dalam posisi yang salah misalkan, atau tidak nyambung tapi sendi-sendinya sudah pada kaku gitu ya. Nah itu sangat sulit kita penanganannya. Jadi memang benar sekali nih Mbak Hani ya pertanyaannya. Intinya kalau sudah ada tanda-tanda cedera lah, bengkak tadi lah, bengkak nyeri apa, langsung aja ke rumah sakit ya. Ada baiknya dilakukan ronsen gitu kan, biar jelas nih, karena kan kan kalau dari luar kadang nggak iya, terlihat gitu ya dok ya. Betul ya. Gitu ya. Dari luar tuh Nggak terlihat, nah, ternyata kan di dalam itu patah gitu dok ya. Ke rumah sakit sudah lamaan istilahnya ya. Jadi nanti tindak lanjutnya salah gitu ya, bisa ini dok, menimbulkan Ya tetap bisa ditangani, cuman lebih hasilnya biasanya kurang bisa maksimal gitu. Kemudian operasi juga menjadi lebih lama, resiko menjadi lebih tinggi. Artinya kan pasien jadi rugi juga gitu atas tertundanya tindakan pengobatan. Oh gitu. Nah, ini dok udah ada yang bertanya dari Ayah Syafiq. Pertanyaan gini dok, saya punya keluhan di bagian lutut, kalau ditekan nyeri, apalagi kalau nggak sengaja kesenggol benda keras. Itu kenapa ya dok? Atau mungkin dulunya kenapa ya? Mungkin ya memang ya banyak ya yang masih harus digali ya dari keluhannya ya. Tapi begini ya, kalau singkat kata tadi cedera nggak ada, taruhlah cedera nggak ada, atau
usianya berapa ya? Oh iya, Ya. usianya berapa ya? Udah 30 ke atas sepertinya sudah. Kurang lebih 30 tahun ke atas Iya. itu untuk usianya. Belum dijawab. Soalnya tuh kalau beda usia juga beda lagi. Beda lagi. Jadi prinsipnya gini, kalau kita mau bagi ya nyeri di lutut ya bisa akut, bisa kronis, itu berdasarkan kejadiannya nih. Kalau akut tuh berarti ya baru gitu, maksudnya seminggu 2 minggu gitu ya, kurang dari sebulan nih kita bisa bilang akut ya. Dan bilang 2 minggu dan bilang sebulan. Cuman kalau lebih dari sebulan ya itu ya sudah apa ya, akut ya, artinya udah ya lebih dari 2 bulan kita bisa bilang kronis kan. Nah ini yang mana gitu. Cuman memang prinsipnya begini, kita harus tahu Usia 36 tahun. ya memang banyak hal yang bisa menyebabkan nyeri itu sendiri ya. Kalau dari luar ya kita lepas dari luar aja kan, ada kulit ya, itu juga bisa hipersensitivitas ya. Kemudian masuk ke dalam lagi ada apa, jaringan lemak ya, itu juga bisa jadi sumber nyeri, misalkan kayak ada suatu tumor di lemak, itu juga bisa ya. Kemudian masuk lagi ke dalam sendinya sendiri, itu ada macam-macam ya, ada sendinya, kapsul sendinya, itu juga bisa menyebabkan nyeri. Kemudian dari tulang rawannya misalkan terjadi pengapuran, itu juga bisa. Jadi banyak hal memang ada baiknya tetap kalau memang udah pernah dikasih obat nyeri kok seminggu 2 minggu kok belum hilang, memang ada baiknya bisa dikonsultasikan ke dokter biar dicari tuh penyebabnya apa. Jadi banyak hal yang perlu dikupas ya, digali ya. Iya begitu dok ya. Oke, terima kasih dokter untuk jawabannya. Lalu ada penanya selanjutnya. Selamat siang dokter. Dokter, penanganan dasar apa atau tindakan apa yang diberikan untuk pasien skoliosis? Dari Iin ya kan dok? Skoliosis ya? Iya dok. Ya. Jadi memang ini ya, untuk skoliosis itu kita sangat tergantung juga satu ke usia, kemudian ke sudut kelengkungannya. Nah itu beda-beda tuh ya. Kalau masih kalau pernah di ronsen kurang dari 40 derajat ya, itu memang ada beberapa ini ya penanganan. Yang pertama ada yang namanya tuh senam skoliosis, juga ada tuh ya. Ya ada, terus stretching gitu, kemudian olahraga juga boleh, tapi yang tidak weight bearing ya, nggak kasih beban, berenang atau bersepeda ya, atau lari, pokoknya nggak akan berat. Itu juga menguatkan otot punggung ya, sehingga bisa istilahnya memperlambat, bukan menyembuhkan ya. Kalau skoliosis itu memang kalau untuk dilurusin jalan satu-satunya dioperasi ya kalau skoliosis itu. Jadi yang lain-lain itu misalkan kayak olahraga atau senam skoliosis atau penggunaan brace ya atau korset skoliosis itu juga bukan hanya ya, tapi untuk mencegah bertambah berat gitu. Tapi kalau untuk meluruskan harus operasi itu pun kalau sudutnya lebih dari 40-45 ya itu, dengan berbagai pertimbangan karena itu operasi yang besar masuknya. Jadi itu aja dulu tentang skoliosis. Mungkin banyak di YouTube ada deh, lihat aja gitu ya. Pakai kalau udah agak sudut lebih dari 25-an bisa pakai brace ya, pakai korset ada ya. Nah ini dok, misal gini ya dok ya, dari misal habis kecelakaan jatuh gak ditangani langsung oleh medis dok, dan mungkin dikiranya sudah sembuh gitu dok, tapi ternyata misal di dalamnya itu patah tulang seperti yang disebutkan tadi dokter kan, dan tulangnya itu udah menyatu tapi dalam posisi yang salah gitu dok. Itu kalau misal dibiarkan
begitu saja sampai bertahun-tahun, kira-kira itu bisa menimbulkan penyakit lain atau enggak dok? Atau Iya. masih aman? Jadi contoh aja misalkan patah di tulang paha gitu ya. Nah, ya Nah, boleh, iya. boleh. Kemudian nyambung, otomatis kan misalkan paha kanan ya, itu kan otomatis kaki kanannya lebih pendek, Jadi Ya. ya karena ya kan? Bisa karena melengkungnya, bisa karena muternya dan memendeknya ya. Artinya kanan sama kiri udah nggak sama tuh, ya kan? Otomatis untuk berjalan bisa gitu, tapi kan limping ya apa? Iya. Pincang ya, Iya. pincang. Tinggi sebelah. Ya, di sebelah. Nah, itu kan otomatis juga akan mempengaruhi keseluruhan mekanika cara berjalan kita ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung jempol ya. Itu berubah semua tuh ininya apa namanya? Keseimbangannya gitu. Sehingga beban terjadi lebih berat di salah satu sisi ya, misalkan Mungkin ya sebelah kanan. yang Tadi lebih sehat. Oh, sebelah sehat. Karena kan dia harus mengayun tubuh lebih tinggi toh. Oh begitu, bukan nggak terlibat ke yang lebih pendek. Enggak, bukan yang dok ya. sehat. Justru yang sehatnya Iya. lebih gitu Iya. ya. Tapi yang ini juga akan terpengaruh juga, malah bukan yang lebih berat kan di yang sisi yang sehat karena dia mengayun tubuhnya harus lebih tinggi loh. Iya, Jalan, jadi ya. itu ya memaksakan. Ya, mungkin begitu terjadi untuk jangka panjang ya itu bisa pengapuran sendi ya kan, badan pegel-pegel ya pokoknya inilah karena berubah semua ya, sistem mekanikanya jadi atau sendi, saraf bisa terganggu semua gitu ya. Sama kosmetik ya, dilihat juga kurang enak kan gitu. Itu juga kadang jadi pertimbangan kan. Nanti jadi ke bentuk tubuh juga ngaruh juga ya dok ya. Padahal tadi kan disebutkan Iya. di kaki, tapi ngaruh ke Ya semuanya badan kan semuanya Iya, agak jadi ini ya. ya apa ya, ya efek jangka pendek ada, jangka panjangnya lebih parah gitu. Kalau memang itu apa namanya ya, kelainannya memang cukup berat ya. Kalau ringan-ringan sih ada, tapi akan tetap berefek kalau tidak anatomi. Oh begitu. Oke, apakah ada penanya lagi? Oh tidak ada. Nah kita lanjut ke cedera otot mungkin dok. Biasanya kalau cedera otot itu lebih dikenal gitu ya. Apanya? Untuk cedera otot biasanya kasus yang terjadi itu. Cedera otot yang sering ya contusion ya, jadi yang biru-biru tadi memar Ya, itu ya. itu paling sering ya. Kalau kram itu masuknya cedera otot atau gimana? Ya, kram itu juga karena kontraksi yang berlebihan. Misalkan lagi main bola nih mau sprint, nah itu kan kontraksi berlebihan tuh, nah itu bisa kram tuh ya, kayak ketarik gitu ya. Intinya otot apa ya istilahnya, bekerja lebih keras dan biasanya mendadak gitu. Kalau gitu bisa sembuh sendiri atau kan biasanya bisa sembuh sendiri gitu ya dok ya. Tapi kalau ada kemungkinan nggak sih kalau misalnya yang kram itu kayak berkelanjutan terus gitu? Udah biasanya kram tuh ya Sebentar saat itu aja saja ya. ya. Saat itu saja. Itu biasanya kalau di ya di masa yang benar ya, masa yang benar itu bisa baik gitu ya. Biasa karena ototnya udah kelelahan juga kalau kram. Atau pas mau olahraga juga stretching dulu nanti. Nah iya biasanya mungkin itu kelas stretching gitu ya dok ya. Biasanya ada kasus apa lagi sih dok kalau untuk yang di otot ligamen seperti itu? Ligamen itu tadi kayak sprain ya, Oke, tarik ya. itu juga. Tapi itu butuh penanganan khusus juga ya, bisa di gip bisa, kadang kita perlu gip, kadang cuma di bandage aja gitu kan. Nanti lihat ininya apa namanya, tingkat keparahannya gitu ya. Kemudian kalau di tendon juga sama ya, bisa lutut dan lain-lain. Itu balik. Oh begitu. Ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dok dari R. Adlin. Siang dok, TB tulang itu ciri-cirinya bagaimana? Lalu langkah pencegahannya bagaimana dok? Terima kasih. Ya, terima kasih.
Ini jadi kemana-mana ya bahasa kita, nggak apa-apa ya. Soalnya mungkin aduh mumpung ini dapat Ya, tulang gitu dok. gitu. Jadi memang nggak tahu ya di Kebumen ini saya menemui TB tulang tuh cukup banyak ya. Ya lumayan banyak lah. Gitu. Maksudnya mungkin karena apa ya? Kita di Jawa Tengah memang ini ya, kabupaten termiskin ya. Iya jadi betul dok. Iya, gitu. Mungkin karena itu juga ya. Sehingga apa sih asupan gizi kita tuh kurang baik gitu mungkin ya mungkin. Nah, jadi memang untuk kita bicara pencegahan dulu ya. Pencegahan untuk TBC tulang itu satu ya gizi harus baik ya. Badan harus sehat gitu. Artinya badan sehat itu didapat dengan apa ya? Makanan yang baik, olahraga yang baik, istirahat yang cukup ya. Kemudian kalau ada di rumah atau di tetangga dekat atau yang sering kontak itu ada orang kerabat yang sakit TB. Nah itu kita sebagai kerabatnya juga perlu apa ya? Bukan menjauhi bukan, cuma kita prevensi misalkan pakai masker atau apa, kita tidak menggunakan gelas yang sama dan lain-lain gitu ya. Untuk pencegahan ya. Kemudian kalau ada gejala ya, misalkan batuk apa lebih dari 2 minggu, batuknya berdarah gitu kan. Ini kita dari paru dulu ya, karena biasanya dari paru sih nyebarnya gitu. Nah itu harus diperiksakan. Itu untuk pencegahan. Ya. Pencegahannya begitu. Habis pencegahan apa tadi ya? Tadi lalu langkah pencegahannya sudah sih dok. Untuk ciri-ciri dan langkah pencegahan. Kalau cirinya biasanya ini ya. Paling sering kita bicara paling sering ya. Itu kan terjadi tulang belakang. Paling sering ya. Saya mendapati paling sering itu dan memang paling sering di tulang belakang. Biasanya gejala yang secara umum dulu ya, itu biasanya disertai TB paru biasanya, dan tidak selalu. Kemudian nafsu makan yang menurun ya. Ya. Kalau disertai TB paru mungkin ada batuk berdarah ya atau keringat malam, badannya tambah kurus ya karena nafsu makan yang kurang. Itu secara umum dulu ya. Kemudian secara lokal itu otomatis ini ya pertama kali bisa terjadi nyeri di punggung. Ini kalau udah nyeri di punggung yang berkepanjangan ya, mungkin lebih dari 2 minggu atau sebulan ya, memang ada baiknya Harus cek. diperiksakan cek. Kemudian ada ini benjolan nih biasanya di punggung, di tulang belakang ya, di tengah-tengah. Itu bisa juga terjadi kalau udah ada kerusakan di tulangnya. Kemudian juga bisa disertai dengan ini kakinya kebas gitu ya, tebal kaki ya. Kalau terjadi di torakas sama lumbal ya bisa tadi kakinya kebas, kemudian kelemahan di kakinya. Nah itu bisa salah satu gejalanya ya, atau beberapa gejalanya gitu. Itu Mbak Adi. Oke, ini masih ada satu pertanyaan lagi dok dari Hendrawan Indrianto. Dok, izin bertanya, jika open fraktur untuk penanganan perdarahan cukup dibalut tekan, apa perlu dijahit situasi? Iya. Pertanyaan nakes dok. Oh, ini nakes ya. Jadi memang ini sering ini ya, sering apa namanya? Apa ya? Sering kalau saya bilang sih ya tidak tepat ya, masalah benar atau salah bisa dibilang benar, bisa dibilang salah. Jadi kalau open fraktur terus misalkan diugiri terus dijahit dulu gitu ya, apalagi gatal kencang banget tuh, nah itu kurang tepat kalau saya bilang ya. Jadi memang kalau memang ada open fraktur, ada perdarahan dan dekat dengan atau sudah di rumah sakit gitu, atau dekat dengan rumah sakit yang akan dilakukan operasi di situ gitu ya, itu cukup dibebat aja sebenarnya, dibebat tekan aja gitu. Nggak usah dijahit nggak apa-apa gitu. Nanti kan tapi paling enggak ya disiram-siram NaCl dulu, dicuci ya, di bun toilet namanya ya, toilet yang luka, biar nggak kotor banget gitu toilet hasilnya gitu. Nggak usah dijahit nggak apa-apa ya, atau kalau saya malah nggak usah dijahit biasanya. Juga diobatikan, di splinting ya, kemudian medikasi pengobatan
antibiotik, anti tetanus, nyeri ya. Ya sudah, nanti persiapkan operasi, atau kalau di rumah sakit atau di puskesmas ya persiapan refer ya. Itu aja sih kalau saya. Oke, sepertinya sudah. Lagi Oh, masih ada lagi. Dan sekarang berapa? terakhir. Ya, Dok, banyak pertanyaan terakhir dok dari Surya. Assalamualaikum dokter, mohon izin bertanya, apa penanganan awal pasien dengan curiga fraktur kompresi tulang belakang? Ini dok. Ya, ini nakes ini ya. Penanganan awal pasien dengan curiga fraktur kompresi tulang belakang. Oh iya, jadi fraktur kompresi itu kan ini ya, fraktur tulang belakang ya. Itu depannya itu tuh, sisi depannya tulang yang fraktur ya, remuk gitu kayak. Penanganannya itu ya jelas nyerinya dulu ya. Kemudian karena di fraktur tulang belakang, cedera di tulang belakang, ya imobilisasi dulu ya, imobilisasi. Misalkan tidurnya ya jangan pas pindah, jangan sembarangan ya, karena kita belum tahu pasti kan. Begitu di ronsen, ada fraktur kompresi, tetap inline immobilization namanya. Nah kemudian diapain? Biasanya bisa kita pasang body jacket ya, tergantung lokasinya sih. Di gip, bisa di gip ya, kalau kompresi di gip saja biasanya. Atau pakai ini kalau nggak ada orang tua bisa teleso saja sih kalau kompresinya nggak berat ya. Teleso itu kayak brace gitu, support ya, korset tapi yang hard, keras. Itu Mas Surya ya. Oke, sepertinya sudah 30 menit ya kita bersama ya dok ya untuk pembahasan ini, dan saatnya kita umumkan untuk penerima door prize, yaitu yang pertama Kak Ayah Syafi, yang kedua ada Kak Indiana, dan yang ketiga ada R. Adlin. Nanti kami hubungi melalui direct message ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih juga kepada dokter yang sudah bersedia hadir sebagai narasumber di sini. Iya. Saya Hani dan dokter Saya Aziz. pamit undur diri, sampai jumpa.